Sediaan parenteral merupakan sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna, jadi langsung ke pembuluh darah, sehingga tubuh langsung dapat memperoleh efek yang lebih cepat dari si obatnya dan langsung tepat pada sasaran. Sebagai contoh, obat pada suntikan dan insulin. Sediaan parenteral dibagi menjadi dua macam, yaitu sediaan parenteral volume kecil dan sediaan parenteral volume besar. Untuk sediaan parenteral volume kecil, itu sediaannya dikemas dalam wadah di bawah 100 ml, sedangkan untuk sediaan parenteral volume besar, itu sediaan cair steril yang mengandung obat yang dikemas dalam wadah 100 ml atau lebih dan ditujukan pada manusia. Kategori sediaan parenteral kecil biasa digunakan dalam pembuatan antara lain produk farmaseutikal, produk biologi seperti vaksin, toksoid, dan ekstrak biologi, zat pendiagnosa seperti media kontrasinar X, produk radiofarmasi, produk gigi, produk bioteknologi, produk lisosom, dan lipid. Untuk tujuan penggunaan sediaan parenteral besar, antara lain biasa digunakan bagi tubuh yang kekurangan air, elektrolit, dan karbohidrat. Diberikan pada pemberian infus, mudah mengatur kadar asam dan basa obat dalam darah sebagai nutrisi bagi pasien yang tidak dapat makan secara oral, serta berfungsi sebagai dianalisa pada pasien gagal ginjal. Selanjutnya, untuk persyaratan sediaan parenteral. Pada pembuatan sediaan parenteral harus sesuai antara kandungan bahan obat yang ada pada sediaan dengan pernyataan yang tertulis pada etiket. Penggunaan wadah yang cocok untuk mencegah terjadinya interaksi antara bahan obat dengan material dinding wadah. Sediaan harus mudah menyatu tanpa terjadi reaksi. Sediaan harus bebas kuman, bebas pirogen. Sediaan harus isotonis, isohidris, dan bebas dari partikel melayang. Selanjutnya, jenis-jenis sediaan parenteral. Yang pertama, obat atau larutan atau emulsi yang digunakan untuk injeksi. Ditandai dengan nama injeksi diikuti oleh nama obat. Contoh, injeksi vitamin C. Kemudian yang kedua, sediaan padat kering atau cairan pekat tidak mengandung dapar, pengencer atau bahan lain dan larutan yang diperoleh sebagai tambahan pelarut yang sesuai memenuhi persyaratan injeksi. Contoh, injeksi dehydrostreptomycin sulfat steril. Kemudian yang ketiga, sediaan seperti tertera pada nomor 2, tetapi mengandung satu atau lebih dapar pengencer atau bahan tambahan lain dan dapat dibedakan dari nama bentuknya untuk injeksi. Contoh, metisilin sodium untuk injeksi. Kemudian yang keempat, sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Kita dapat membedakannya dari nama bentuknya, suspensi steril. Contoh, kortison suspensi steril. Kemudian yang terakhir, nomor 5, sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai, membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan pembawa yang sesuai. Kita dapat membedakan dari nama bentuknya, steril untuk suspensi. Selanjutnya, ada keuntungan dan kerugian sediaan parenteral. Untuk keuntungannya, yang pertama, menghindari obat rusak atau menjadi inaktif. Yang kedua, bila obat sedikit diabsorpsi dalam saluran gastrointestinal sehingga obat tidak cukup untuk meninggalkan respon. Yang ketiga, efek obat yang cepat. Yang keempat, diperoleh kadar obat yang ditentukan. Dan yang terakhir, obat dapat diberikan pada pasien yang sulit menelan atau suka diberi obat melalui mulut.
Sedangkan untuk kerugiannya itu efek toksisnya sulit sekali untuk dinetralkan bila terjadi kesalahan pemberian obat. Terus karena pada sediaan parenteral ini dikehendaki harus steril, maka sediaan injeksi lebih mahal daripada obat yang diberikan melalui mulut. Ada berbagai rute yang luas digunakan dalam terapi parenteral, meliputi intradermal, subkutan, intramuskular, intravena, intraarterial, dan rute lain. Namun, umumnya obat dimasukkan melalui intravena, intramuskular, intradermal, atau subkutan. Kemudian ada rute pemberian obat secara parenteral. Pemberian obat parenteral merupakan pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat tersebut ke jaringan tubuh. Pemberian obat melalui parenteral dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada subkutan, yaitu penyuntikan obat ke dalam jaringan yang berada di bawah lapisan dermis. Yang kedua intradermal, yaitu menyuntikkan obat ke dalam lapisan dermis di bawah epidermis. Yang ketiga intramuskular, yaitu menyuntikkan obat ke dalam lapisan otot tubuh. Yang keempat intravenus, yaitu menyuntikkan obat ke dalam vena. Selain keempat cara di atas, dokter juga sering menggunakan cara intratekal atau intraspinal, kemudian intrakardial, intrapleural, intraarterial, dan intraartikular untuk pemberian obat parenteral ini. Selanjutnya, biofarmasetika obat parenteral. Obat masuk ke dalam tubuh dengan cara intravaskular dan ekstravaskular. Cara intravaskular ialah obat langsung masuk ke sirkulasi sistemik dan didistribusikan ke seluruh tubuh seperti pada cara pemberian intravena, injeksi, dan infus. Obat tidak mengalami fase absorpsi. Konsentrasi obat dalam plasma ditentukan oleh kecepatan biotransformasi dan kecepatan ekskresi atau eliminasi obat dari tubuh. Kemudian cara ekstravaskular ialah obat harus diabsorpsi dulu sebelum masuk ke peredaran sistemik, seperti pemberian intramuskular, subkutan, intrakutan, dan intraperitoneal. Syarat untuk diabsorpsi adalah obat harus dibebaskan dari bentuk sediaannya yang tergantung dari faktor fisikokimia obat, faktor lingkungan, tempat absorpsi, dan teknik pembuatan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat. Yang pertama ada sifat fisikokimia obat. Sifat fisikokimia obat meliputi ukuran partikel, luas permukaan efektif obat, bentuk geometrik larutan obat, bentuk kimia obat yaitu garam, asam, atau basa, serta bentuk anhidrous atau hidrous. Polimorf obat, konstanta disosiasi, lipofilisitas, stabilitas obat. Yang kedua ada faktor formulasi yang mempengaruhi bioavailabilitas obat, yaitu dalam peredaran kebanyakan obat-obat didistribusikan melalui jaringan tubuh dengan cara yang relatif lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan eliminasi atau pengeluaran. Obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ sekresi dalam bentuk metabolik, hasil biotransformasi, atau dalam bentuk asalnya. Ada beberapa obat yang diberikan. Selanjutnya, faktor dalam fisikokimia. Ada kelarutan, di mana kemampuan suatu zat larut dalam suatu pelarut. Ada pH, di mana ukuran dalam menunjukkan keasaman suatu larutan. Ada pembawa, di mana yaitu pembawanya itu sendiri. Ada cahaya dan suhu, di mana yang harus diperhatikan dalam penyimpanan dengan suhu yang tepat. Ada faktor kemasan atau wadah, di mana melindungi produk
terhadap kemungkinan yang dapat menyebabkan kerusakan. Selanjutnya, faktor formulasi. Ada jenis produk obat di mana dari jenis-jenisnya dalam bentuk dari produk obat itu. Ada sifat bahan tambahan dalam produk obat, di mana dari sifat-sifat atau jenis bahan tambahan dari produk obat itu sendiri. Ada sifat fisikokimia obat itu, di mana sifat yang mengacu ke sifat fisik dari obat itu sendiri. Selanjutnya, metode dalam uji BI. Yang pertama ada uji farmakokinetik, di mana meliputi perjalanan obat mulai dari saat pemberiannya, bagaimana absorpsinya dalam darah dan didistribusikan ke tempat kerjanya dalam jaringan itu. Yang kedua ada uji farmakodinamik, di mana mempelajari kegiatan obat terhadap organisme hidup, terutama cara mekanisme kerjanya. Yang ketiga ada uji klinis, di mana pengujian dalam khasiat obat yang menentukan cara-cara terapi yang aman dan efektif. Yang keempat ada uji in vivo, di mana pengujian dalam mengamati efek kandidat obat. Sekian, terima kasih.